hidrokarbon dan minyak bumi. Ini dia. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar api unggun. Yang kedua ini adalah sate. Mengapa gambar api unggun dan sate? Apa persamaannya? Ini dia yang pertama. Pernahkah Anda makan sate? Apa yang Anda lihat pada sebagian sate yang sudah dibakar? Kalau sate yang sudah dibakar, apa yang terjadi? Warnanya berwarna hitam atau seperti gosong. Untuk membuat api unggun, biasanya kayu dibakar. Kemudian lama-kelamaan kayu dibakar akan menjadi hitam. Mengapa demikian? Sudah? Apakah penyusun daging dan sate sama? Jadi itu ada dua pertanyaan. Mengapa dia gambarnya dibuat sate dengan api unggun? Apakah penyusun sate dengan api unggun ini sama? Ini dia kita masuk. Ada hubungannya kaitannya dengan materi hidrokarbon. Ini dia. Ini dia tokoh kimia si Patrick Waller. Dia mengatakan si Patrick Waller ini ahli kimia berhasil membuat urea ketika memanaskan larutan amonium cyanat. Ini dia. Apa katanya senyawa kimia digolongkan menjadi senyawa organik dan anorganik, di mana senyawa organik ini berasal dari makhluk hidup dan senyawa anorganik berasal dari alam atau di luar makhluk hidup. Bisa juga senyawa organik ini adalah yang dihasilkan dari peristiwa atau aktivitas makhluk hidup. Kemudian anorganik ini yang dilakukan melalui proses alami yang tidak ada kaitannya dengan bentuk hidup apapun, atau bisa juga dihasilkan dari eksperimen manusia yang dilakukan di laboratorium. Itu perbedaan dari senyawa kimia organik dan anorganik. Kita masuk pada materi keunikan atom karbon. Ini dia keunikan atom karbon. Yang pertama, menunjukkan atom karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon. Ini dia yang pertama. Satu, adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik ditunjukkan melalui uji pembakaran. Kemudian yang kedua, pembakaran sampel organik akan mengubah karbon menjadi karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen menjadi H2O. Yang ketiga, gas karbon dioksida dapat dikenali sifatnya yang mengkeruhkan air kapur. Ini dia dengan kertas kobalt dari biru menjadi merah muda. Dapat kita lihat gambarnya ini. Ini dia ya. Gambar 1-2 ini bagian percobaan untuk menunjukkan karbon dan hidrogen dalam sampel organik. Ini dia, karbon dan hidrogen akan teroksidasi menjadi karbon dioksida dan uap air. Ini dia bahannya. Bahannya ini adalah CuO. Dia sebagai oksidator menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian diuji adanya CO2, yaitu dengan air kapur. Ini dia ya. CO2 ditambah air kapur menjadi CaCO3 ditambah H2O. Kemudian diuji adanya H2O di dalam sampel ini. Udah, ini dia. Dengan apa? Dengan kertas kobalt berwarna biru. Ini dia di sini. Kertas kobalt berwarna biru. Ini dia sehingga menghasilkan apa? Kertas kobaltnya ini berubah menjadi berwarna merah muda. Itu untuk menguji adanya H2O. Kemudian masuk kita pada keunikan atom karbon. Ini dia keunikan atom karbon ya. Ini dia karbon. Karbon dengan nomor atom 6 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Jadi elektron valensi atau kulit terluarnya itu adalah 4. Ini dia. Karena dia elektron valensi 4 sehingga elektron valensi dia menentukan golongannya. Karena elektron valensinya 4, maka dia terletak pada golongan 4A. Sehingga dia kemudian apa? Periode kedua karena dia konfigurasinya 2, 4. Di kelas 1 sudah kita pelajari. Ini dia yang A. Atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ini dia gambarnya ya. Ini dia 2 kulit K, ini 1, 2.
Kulit L dia 4.